Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat di mana saja berada, sahabat dakwah Ustadz Lumang Syarif Ahmad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah berpikir untuk bersikap sombong dalam hidupmu. Karena itu pertanda bahwa engkau tidak mengenali Tuhanmu, bahkan engkau tidak mengenali siapa dirimu. Siapa engkau, di mana engkau sekarang, dan hendak kemana engkau pada hari esoknya. Saudaraku, kita tidak punya satu alasan pun untuk bersikap sombong di muka bumi ini. Karena kita pernah tidak ada, lalu ada seketika, lalu tiada selamanya. Belajarlah dari pohon-pohon atau tanaman yang ada di sekitarmu. Pohon itu nampak meninggi, menjulang ke langit, daun-daunnya rimbun. Tapi sesungguhnya, di balik tegaknya pohon yang tinggi kokoh tadi, ada akar yang menjunam ke bumi yang menjadi dasar berdirinya pohon tadi. Jika kita mau belajar dari pohon, kita akan mengatakan bahwa pohon sebelum meninggi, akarnya menjunam dulu ke bumi. Maka merendahlah sebelum engkau membesar. Karena apa saja yang tumbuh tanpa pernah ditanam, tumbuhnya tidak akan pernah sempurna. Maka siapapun yang tidak pandai merendah, maka ketinggiannya hanyalah bagaikan fatamorgana. Merasa tinggi, tapi sebenarnya dia sangat rendah sekali. Seperti asap yang melangit, terkadang ia hanya berasal daripada bara api yang kecil. Jadilah engkau seperti bintang, nun jauh di langit dan angkasa sana. Namun engkau terlihat rendah di atas permukaan air, terutama di tepi pantai ketika malam harinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dengan sejuta kelemahan. Engkau punya kekurangan, engkau punya keterbatasan. Engkau sangat bergantung kepada Khalikmu, bergantung kepada Penciptamu. Bahkan juga engkau bergantung dengan orang-orang sekitarmu. Maka apakah yang menyebabkanmu sombong untuk merasa hebat dan besar? Lihatlah saudaraku, sehebat-hebat orang tak kala penyakit mendatanginya, cara pandangnya menjadi berubah tentang dunia. Dunia ini tidak lagi terlihat besar, keinginannya segera menyusut dan menghilang, karena dia benar-benar terasa lemah dan penuh ketergantungan kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesombongan dari awal sebuah kehancuran. Jika engkau sudah sombong, maka engkau berada di tebing kehancuran. Maka sedikit demi sedikit engkau akan masuk dalam kehancuran demi kehancuran karena kesombonganmu sendiri. Lihatlah saudaraku, Fir'aun jatuh bukan karena kuatnya Nabi Musa beserta pengikutnya, tapi karena kesombongan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang sangat tinggi dan sangat mulia. Bahkan dia mengatakan wahadil anhar tajri bi amri. Sesungguhnya sungai Nil ini mengalir atas perintahku. Kesombongan demi kesombongan akhirnya menjadi perangkap baginya untuk terjatuh dalam kehancuran. Ketika dia melihat Nabi Musa beserta pengikutnya di Laut Merah, tinggal beberapa langkah lagi, maka semuanya akan habis dan tidak akan ada cerita lagi. Namun Nabi Musa dengan segala kerendahannya, ketika sahabatnya mengatakan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok yang mengejar dan dikejar, Fir'aun dan kelompok Nabi Musa, sudah sangat dekat dan sudah saling bisa melihat. Sahabat Nabi Musa berkata, kita pasti akan tertangkap, habislah kita. Nabi Musa dengan keyakinannya dan kerendahan hatinya, kalla, sesekali tidak. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku akan menunjukiku jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Saudaraku, kalau engkau sombong, engkau berada di bibir kehancuran. Kalau engkau sombong, engkau tidak tahu diri. Kalau engkau sombong, engkau tidak akan pernah belajar. Karena orang yang sombong tidak akan pernah bisa melihat kekurangannya, maka dia juga tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita, wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
Di atas semua orang yang lebih pintar ada Allah yang Maha Tahu. Jika kau merasa hebat dengan kuasamu, tanyakan dirimu, apakah kuasamu setara dengan Fir'aun? Sedangkan dia malu dengan penuh kehinaan di Laut Merah karena tidak pandai berenang. Kalau engkau merasa hebat dengan kekayaanmu, tanyakan dirimu, apakah kekayaanmu setara dengan Qarun? Ketika kekayaannya sangat luar biasa, melempar-lempar uang emas, di mana saja dia berjalan dengan kereta emasnya. Jika engkau merasa hebat dengan kepintaranmu, tanyakan dirimu, apakah kecerdasanmu setara Haman yang menjadi penasihat luar biasa kepada Qarun yang diberikan tugas menteri segala urusan karena Fir'aun sangat mempercayainya. Saudaraku, tawadha takun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Marilah kita merendah seperti bintang kejora di angkasa. Dia terlihat rendah di atas permukaan air, tapi sebetulnya dia tinggi di atas sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.